Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerusakan atau perubahan negatif pada ekosistem. Pencemaran ini dapat mengganggu keseimbangan alam, membahayakan kesehatan manusia, serta merusak flora dan fauna. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan, di antaranya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Setiap jenis pencemaran ini memiliki dampak serius yang memerlukan tindakan preventif dan pemulihan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada video kali ini kami akan memperlihatkan salah satu contoh pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, yakni pencemaran air di sebuah kanal di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Ilmu Lingkungan, program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan sebuah tugas dari mata kuliah kami, yaitu melakukan survei ke beberapa lokasi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kami, tepatnya di Kota Makassar. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri yaitu Muhammad Ilham Aris dengan NIM akhiran NIM 004. Dan saya Skiel Nixon Wolangare, akrenin 046. Saya Nur Alfisharani dengan akhiran NIM 017. Saya Fidel Sandrawan dengan akhiran NIM 018. Saya Antoni Gamar Prasetyo Sombolaik dengan akhiran NIM 020. Selamat sore, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kanal di Kota Makassar, yaitu Kanal Jongaya. Kanal Jongaya ini bisa kita perhatikan bahwasanya terjadi pencemaran air yang begitu buruknya di tempat ini. Bagaimana ulah manusia bisa begitu berdampak pada, bukan hanya pada ekosistem air di sini, tetapi juga berdampak pada lingkungan atau orang-orang di sekitar tempat ini. Bagaimana pencemaran itu terjadi dan efeknya kepada orang-orang di sekitar sini bisa kita lihat dari pemandangan yang begitu tak sedap, bau yang kita cium juga sangat kurang mengenakan, dan bagaimana sampah-sampah dan limbah-limbah ini bisa begitu membuat ekosistem di sini menjadi begitu buruk. Pencemaran air di tempat ini juga ada campur tangan atau kontribusi dari ulah manusia itu sendiri, sehingga bisa kita lihat akibat dan dampaknya itu sama-sama berawal dan bermuara pada manusia di sekitar sini itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, sekarang kita akan bahas jenis pencemaran lingkungan yang terjadi pada Kanal Jongaya ini. Nah, jenis pencemaran di sini ada dua ya. Yang pertama ada pencemaran air dan pencemaran udara. Pada kanal ini sampah plastik, limbah rumah tangga, dan juga bahan kimia lainnya telah mencemari air, sehingga air pada kanal ini kualitasnya menjadi menurun. Seperti dapat kita lihat bahwa warna air pada kanal ini sudah menghitam, dan selain itu kita juga tidak dapat melupakan bahwa pencemaran udara juga dapat terjadi akibat pencemaran air yang terjadi. Nah, di mana pencemaran udara tersebut menimbulkan bau tak sedap, sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan juga para masyarakat yang melewati kawasan ini. Nah, pencemaran tersebut saling berkaitan dan juga dapat memperparah krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini. Ya, penyebab utama pencemaran air di sini adalah perilaku membuang sampah sembarangan oleh warga setempat. Seperti contohnya plastik, styrofoam, dan limbah rumah tangga lainnya dibuang langsung ke kanal ini tanpa memikirkan dampaknya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan serta kurangnya pengolahan sampah oleh pemerintah setempat yang memperburuk situasi di tempat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dampak pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini. Nah, dampak pencemaran yang terjadi saat ini, khususnya pencemaran air, sangatlah berbahaya dan sangat luas dampaknya. Nah, contohnya begini, air yang tercemar seperti ini, itu dapat menyebabkan penyakit seperti diare, iritasi kulit, ataupun kolera. Nah, selain itu, karena adanya banyak penyakit yang ada di sini, itu dapat mengganggu juga terhadap masyarakat sekitar yang terutama berada di sepanjang kanal ini. Seperti yang kita lihat bahwa kanal ini juga dapat mengganggu estetika pada pemandangan sekitar.
Selain itu, karena baunya yang menyengat, ini dapat mengganggu sekali bagi setiap orang yang berada di sekitar sini. Sekian dampak dari saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Baik, setelah dipaparkan oleh beberapa teman kelompok saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa pencemaran lingkungan ini bisa memiliki dampak yang cukup buruk bagi kehidupan kita, bahkan ke kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu untuk meningkatkan kesadaran kita untuk mencegah pencemaran lingkungan ini terjadi. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi alangkah baiknya jika kita terlibat dalam pencegahan agar tidak terjadi kejadian serupa yang dapat merugikan ekosistem sekitar. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ini. Contoh yang pertama, seperti kita mengurangi penggunaan limbah-limbah plastik ataupun barang-barang sekali pakai yang dapat menambah jumlah limbah. Kemudian contoh yang lain seperti kita bisa turut mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti slogan-slogan Lisa atau lihat sampah ambil, ataupun kebersihan sebagian dari iman. Nah, slogan-slogan seperti itu jika banyak dilakukan dalam sehari-hari, bisa mempengaruhi kebiasaan orang-orang sekitar kita. Kemudian yang contoh lain, kita bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu pencegahan pencemaran lingkungan ini. Contohnya yang saat ini banyak terjadi, ada yang misalnya seperti Pandawara Group, ataupun di lingkungan kita Makassar kita itu ada Duta Pemuda yang sering melakukan kegiatan seperti Apatasa, yaitu membersihkan kanal-kanal yang ada di Kota Makassar untuk mencegah pencemaran lingkungan.